Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, ihsan dan iman sehingga dapat duduk dan juga melaksanakan program-program keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap benerap hingga zaman terang benderang dan era modernisasi ini. Oke, perkenalkan, nama aku Wahyu Shihab, umur 21 tahun, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 204220056. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit tentang teori belajar. Apa sih yang dimaksud dengan belajar itu dan bagaimanakah asal mula adanya teori belajar serta apa saja teori belajar itu dan ada berapa. Oke, kembali kepada topik yang pertama ya teman-teman. Belajar itu latar belakangnya apa sih? Adanya teori belajar. Latar belakang munculnya teori belajar ini karena para ahli di bidang pendidikan menemukan beberapa kesulitan dalam pembelajaran atau proses pembelajaran itu sendiri. Bahwa terdapat kesulitan yang sangat menghambat dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum itu apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar itu adalah proses perubahan pola pikir yang ada pada setiap individu sehingga dapat pengalaman ataupun memori yang baru dan dapat diingat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, proses belajar ini dimulai sejak dini sampai manusia telah tiada. Atau dalam kosakata bahasa Mahfuzat disebutkan talabal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan lahir hingga liang lahat. Nah, munculnya teori belajar tadi karena ada kesulitan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ada berapa sih macam-macam teori belajar yang harus dipahami oleh guru agar menjadi profesional? Nah, eh, menghadapi tantangan global di era modernisasi ini pada abad ke-21, maka kita seyogyanya menjadi pendidik itu menghadirkan pembelajaran yang menarik juga menyenangkan bagi peserta didik. Nah, pendidik harus memiliki kompetensi pedagogi yang matang sehingga menguasai teori-teori belajar. Nah, untuk sebab itulah kita mempelajari 5 teori belajar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini untuk menjadi guru profesional. Yakni ada teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan humanistik, serta teori belajar sibernetik. Untuk memahami masing-masing dari teori belajar tersebut, kita akan menjelaskan secara sederhana agar dapat diterapkan di proses pembelajaran ataupun di kelas. Nah, yang pertama, teori behavioristik, yaitu merupakan teori yang mempelajari dari perilaku atau proses pembelajaran. Hal ini dapat dianalisis yang dilakukan terletak pada perilaku yang nampak dan terukur, serta tergambarkan dari prediksi perilaku seorang peserta didik. Belajar itu merupakan upaya untuk melakukan perubahan perilaku manusia yang disebabkan oleh lingkungannya. Nah, behaviorisme ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih perilaku individu yang belajar dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Behavioristik juga memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Pendidik dapat dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Contoh, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia dapat menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan teori belajar dari behavioristik. Kemudian teori belajar kognitivistik, yaitu merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih mementingkan proses belajar dari awal hasil belajarnya. Teori belajar kognitif juga sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan dari belajar. Dalam perspektif teori ini, bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Tindakan pemisah atau pembagian sebuah materi pembelajaran ke dalam komponen-komponen kecil
yang dapat dipelajari secara terpisah akan menyebabkan substansi materi tersebut akan kehilangan makna. Maka proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, estensi, dan juga pengolahan informasi serta emosi dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Oke, itulah yang dinamakan dengan teori belajar kognitivistik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik itu adalah proses pembelajaran yang merupakan suatu proses pembentukan atau konstruksi dari pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, pengetahuan itu ada di dalam seseorang yang sedang mengetahui. Artinya, proses pembentukan pengetahuan dapat dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik pun harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik dari berpikir, menyusun konsep, memberikan makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari, sehingga terwujudnya gejala-gejala belajar yang ditentukan oleh niat dari belajar peserta didik itu sendiri. Adapun peran guru dalam teori belajar konstruktivistik yaitu adalah membantu atau memfasilitasi peserta didik dalam pengetahuan dan juga agar berjalannya lancar pembelajaran peserta didik tersebut. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang ada, melainkan adalah mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri agar dituntut lebih memahami jalan pikiran atau juga pandangan dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Itulah tadi teori belajar konstruktivistik. Kemudian yang keempat adalah teori belajar humanistik, yaitu adalah teori belajar yang mementingkan dan juga harus memahami peserta didik. Nah, hal inilah yang mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan pendidikan di abad 21 ini. Humanistik berasal dari kata human atau manusia, yang dalam arti luas humanistik dapat dikatakan sebagai upaya memanusiakan manusia melalui proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses pembelajaran itu sendiri. Belajar tentang berbicara konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses pembelajaran yang ada pada bentuk yang paling ideal. Teori ini beranggapan bahwa teori belajar apa saja yang dimanfaatkan oleh tujuan memanusiakan manusia, yakni adalah dengan mencapai aktualisasi diri, pemahaman secara optimal, dan juga memandang bahwa faktor motivasi dan pengalaman emosional dapat dalam proses belajar sangat penting. Tanpa faktor motivasi tersebut, maka proses pengetahuan juga tidak dapat dilakukan secara maksimal. Itulah teori belajar humanistik. Dan yang terakhir adalah teori belajar sibernetik atau teori belajar yang merupakan teori tentang terdengarnya di kalangan para pendidik yang baru. Teori ini juga menekankan pembelajaran dapat terjadi di mana dan kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pendidik dan juga peserta didik dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dalam jarak yang jauh. Pada situasi COVID-19 seperti kemarin di tahun 2020 sampai 2021, teori belajar sibernetik menjadi pilihan utama dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau kita sebut sebagai sistem daring atau online menggunakan media via Zoom dan lain sebagainya. Dari tempat jauh, rumah masing-masing dapat diakses melalui eh, aplikasi tersebut sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan secara nyaman dan juga terkontrol struktur juga. Itulah beberapa 5 teori dari teori belajar yang kita pelajari pada saat ini. Jika ada kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran jazilan, astaghfirukum minni ila hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.